Cuma harga 2 juta, desainnya mewah banget. Baterainya juga awet banget. Dan ngecharge-nya juga udah cepat. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Vivo Y28. HP kelas harga 2 jutaan dari Vivo yang desainnya mewah banget. Mewahnya tuh beneran berasa. Kamu bisa cek ya, link di deskripsi video buat cek harga terupdate dari Vivo Y28 ini. Kali aja dapat harga promo di situ. Di kelas harga 2 juta aja Vivo Y28 ini kalau kita beli tentu aja kita dapat smartphone-nya ya, yang bakal kita bahas lagi nanti. Terus juga dapat buku panduan penggunaan dan juga kartu garansi. Ada juga SIM card ejector yang bentuknya standar banget kayak kawat diteguk-teguk doang. Dan masih dapat charger adapter yang outputnya 44 watt. Mantap banget tuh. Terus juga dapat kabel data yang panjangnya standar ya, sekitar 1 meter aja, USB A atau USB-C. Dan terakhir dapat softcase bening transparan yang gampang menguning. Udah lumayan komplit ya isi kotak penjualannya, harga 2 juta doang. Gimana nggak berasa mewah coba? Harga cuma 2 juta dapat desain cakep kayak gini. Ya emang bodinya terbuat dari bahan polikarbonat, tapi desainnya dibikin kayak beneran kaca. Feelingnya tuh bener-bener berasa mirip kaca. Nggak kayak HP 2 juta lainnya ya, yang ala-ala kaca. Kalau ini bener-bener mirip kaca loh. Apalagi ditambah dengan desain bagian kamera yang beneran keren dan bikin kelihatan tambah mewah. Untuk bagian frame bodinya terbuat dari bahan polikarbonat juga. Tapi di finishing glossy, jadi seakan-akan tuh dari bahan metal. Dengan framenya juga dibuat datar ya. Jadinya HP-nya itu punya kesan kotak, bersudut, dan makin kelihatan mewah banget gara-gara kotaknya ini. Gimana? Untuk kelas harga 2 juta, desainnya berasa mewah banget kan? Nggak cuma bagian belakangnya aja, bagian depannya juga udah cukup kelihatan mewah. Dikit tapi. Ya karena kamu bisa lihat sendiri. Walaupun pakai layar udah punch hole kayak gini, untuk bezel bawahnya masih cukup tebal, masih berjanggut HP-nya. Tapi secara desain ya, ini tuh berasa solid, berasa kokoh di genggaman. Bener-bener berasa bukan kayak HP kelas harga 2 juta, berasa mahal di tangan. Untuk kualitas layarnya sendiri emang bukan yang terbaik ya di kelas harganya, tapi udah lebih dari cukup, udah bagus dan nyaman banget buat penggunaan. Dengan ukuran layar yang 6,68 inch, resolusinya emang masih SD Plus aja. Padahal di kelas harga segini banyak ya HP lain yang udah Full HD. Layarnya udah support 90Hz refresh rate dan punya kualitas visual yang sangat nyaman di mata. Titik sudut pandangnya juga lebar, dilihat dari berbagai sisi tetap bagus, nggak turun kualitasnya. Kalau kita bawa keluar ruangan di bawah cahaya matahari juga ini masih jelas kelihatan. Pokoknya cocok lah buat yang suka aktivitas outdoor. Layarnya juga udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan dan punya respons layar yang sangat bagus ya. Mau dipakai saat multitasking harian ataupun buat main game, aman lancar, nggak ada tuh yang namanya delay touch. Selain desainnya, HP ini juga menjual bagian kualitas audionya. Karena biasanya di kelas harga segini, HP-HP di luaran sana tuh masih pakai speaker mono gitu ya. Ini udah stereo, udah double, udah nggak single. Dan emang sih HP ini tuh belum punya teknologi audio seperti Dolby atau DTS, tapi udah dilengkapi teknologi super audio yang bikin berasa lebih surround suaranya. Untuk kualitas suara speakernya tuh berasa cukup powerful ya, berasa detailnya dan cukup berisi. Kayak gini nih suaranya. Sementara di sektor performa, ini sih udah berasa mencukupi banget ya untuk penggunaan harian maupun untuk keperluan hiburan main game. Ya walaupun bukan pakai chipset prosesor yang paling kencang di kelas harganya ya, segini udah bener-bener bikin seneng. Ada merek lain yang pakai chipset lebih kencang, tapi kualitasnya sama ini kalah, nggak sebanding. Performanya ngandelin Helio G85 dengan bantuan memori 6GB RAM, yang bisa kita ekspansi ya hingga 6GB virtual RAM. Dan storage-nya juga udah luas, 128GB yang sayangnya masih eMMC. Tapi ini eMMC-nya udah berasa cepet loh. Waktu dites performanya mirip kayak UFS 2.0. Ditambah juga dengan slot micro SD card ya, kalau misalkan storage-nya berasa kurang. Yang sayangnya untuk slot kartunya ini harus gantian sama SIM 2. Jadi kamu harus milih, mau nambahin storage pakai micro SD atau mau dual SIM. Emang di kelas harganya bukan HP terkencang buat gaming, tapi buat main game ini udah enak banget. Kayak waktu saya cobain ya, waktu dipakai buat main game Free Fire, ini saya main dengan settingan grafis rata kanan. Kamu bisa lihat sendiri, performanya aman lancar, stabil di 60 fps selama main. Kalau untuk main game Mobile Legends udah bisa settingan grafis, dan frame rate-nya mentok di high. Dan waktu saya main dengan settingan grafis maksimal, ini juga udah aman lancar di 60 fps selama main. Kalau buat main game PUBG Mobile juga udah enak banget, walaupun gyroscope-nya virtual.
Jadi nggak asik sih kalau misalnya pakai Zero. Dan HP ini udah bisa jalanin game PUBG dengan settingan grafis maksimal di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Dan kalau main di Balance Ultra, kayak yang kamu lihat ini, aman lancar loh di 40 fps selama main. Dan yang paling saya suka dari HP ini di kelas harga 2 juta adalah baterainya awet banget. Ini baterainya lebih besar kapasitas dibanding HP-HP lain. Ini udah 6000 mAh, tapi tetap aja dia tuh nggak tebal ya. Tetap berasa slim untuk desainnya. Waktu dipakai main game Mobile Legends sejam nonstop di dalam ruangan dan pakai internet wifi, baterainya yang 6000 mAh itu cuma habis 11% doang. Artinya kan kalau misalkan kita main Mobile Legends nonstop, ini bisa bertahan lebih dari 9 jam. Mantap banget nggak tuh? Dan Vivo ngasih jaminan 4 tahun ya untuk baterainya. Katanya selama 4 tahun pakai, baterainya nggak akan kurang dari 80% untuk kapasitas maksimalnya. Menarik banget sih, baterainya dijamin 4 tahun. Jadi sekali beli, dipakainya lama nih, bisa diwariskan. Dan ngecasnya juga cepet banget loh, padahal baterainya gede. Udah 44 watt chargingnya. Yang kalau kita ngecas pakai charger bawaan, selama 30 menit itu udah bisa keisi 50%. Ya kalau sampai penuh masih lebih dari sejam sih. Nah, untuk penggunaan harian Vivo Y28 ini tuh nyaman banget karena sensornya juga udah berasa komplit. Kayak misalkan sensor sidik jari, dia udah ada walaupun masih di samping bodi ya. Tapi performa sidik jarinya dia berasa cepat. Sekali tap gini aja nih ya, langsung kebuka kuncinya. Mantap nggak tuh? HP ini juga punya sensor NFC untuk cek saldo atau top up kartu e-money dan juga udah multifungsi jadi bisa dipakai buat akses card. Sensor dasar juga komplit semua, termasuk gyroscope juga ada ya, walaupun masih virtual. Untuk sensor GPS-nya juga udah cepet dan cukup akurat baca lokasi. Dan karena udah ada fitur kompas, baca petanya jadi lebih mudah karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Ini HP cocok banget dibuat driver online. Karena layarnya terang, baterainya awet, dan GPS-nya cukup akurat. Dan kalau misalkan buat foto-foto, ini juga udah lumayan banget. Ya walaupun kamera belakangnya cuma 2 aja. Dengan kamera utama 50 megapiksel dan dibantu dengan kamera 2 megapiksel untuk efek bokeh. Dan ada juga ya lampu star halo yang bisa jadi notif aplikasi dan juga notifikasi timer kamera. Sementara untuk foto selfie dikasih kamera depan 8 megapiksel yang belum dilengkapi LED flash. Kalau foto selfie pakai kamera depannya, hasilnya cakep bening walaupun cuma 8 megapiksel. Dengan dynamic range yang luas, jadinya kalau selfie membelakangi langit tetap terang warnanya. Dan langitnya juga tetap kelihatan detailnya. Kalau buat foto potret juga udah rapi potongan blurnya. Ya walaupun kadang suka salah blur juga sedikit. Sementara untuk hasil foto-foto kamera utamanya, ini berasa detail, jernih, dan berasa natural warnanya. Ini bener-bener hasil foto yang udah bagus banget sih untuk kelas HP harga 2 jutaan. Sementara kalau untuk foto-foto mode malam, ya udah lumayan oke sih kalau menurut saya. Hasilnya cukup terang dengan detail yang cukup baik. Nah, kalau untuk perekaman video, HP ini tuh adil ya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Karena untuk merekam videonya, dia maksimal di Full HD aja, di 30 fps 1080p aja. Nggak bisa sampai 4K. Dan untuk perekaman video juga, mau kamera depan maupun kamera belakang, guncang. Kalau buat rekam video, kualitasnya kayak gini nih. Dipakai buat jalan, ya masih agak guncang-guncang. Kalau untuk suaranya sendiri kamu bisa nilai sendiri ya. Ini sih harusnya suaranya kencang. Dan kondisinya di sini lagi berangin. Jadi kalau ada suara deru-deru angin, maklumian aja. Kalau buat fokus, dia bisa pindah fokus dengan sangat cepat ya. Tuh. Pindah fokusnya nggak pakai loncat-loncat, langsung otomatis. Terus juga kalau ngeliat detail juga cukup bagus detailnya ya. Oke, sekarang kita cobain buat kamera depan. Sama seperti kamera belakang tadi ya, untuk kamera depan masih goyang-goyang kalau dipakai buat jalan kayak gini. Ya gitu deh, HP harga 2 juta. Dan Vivo Y28 yang harganya 2 jutaan ini tuh pakai sistem operasi Vantage OS 14 udah berbasis Android 14. Nggak tahu juga sih dijamin sampai berapa tahun ya untuk software update-nya. Yang pasti HP ini fiturnya lumayan banyak. Ada Time Store bawaan dengan pilihan lucu-lucu yang rata-rata berbayar. Tapi rata-rata harganya cuma 2.300 perak aja, jadi nggak mahal kalau mau ganti gaya HP. Masih ada juga FM radio analog yang seperti biasa ya, harus pakai earphone kabel untuk bisa berfungsi. Ada fitur smart bar untuk mempermudah akses aplikasi penting. Ada juga Ultra Game Mode supaya memaksimalkan keasikan kita saat main game di HP ini. Intinya di kelas harga 2 juta, HP ini tuh udah bener-bener bisa bikin bahagia. Baterainya awet, desainnya juga dahsyat. Main game juga udah lumayan sat-sat. Ya walaupun kalau untuk perekaman video masih labil ya, belum stabil. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Ini 2 juta, jaminan baterai 4 tahun. Desainnya cakep sih. HP 2 juta berasa paling mewah di genggaman nih. Vivo Y28.